Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suroya Umali Tuhayu dari Program Studi Kartografi dan Penginderaan Jauh, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Kali ini saya akan menjelaskan analisis yang telah saya lakukan pada sebuah jurnal yang dimana analisis ini merupakan tugas pertama dari ujian tengah semester Gasal mata kuliah Statistika. Artikel jurnal yang saya analisis kali ini berjudul Predicting Conditional Maximum Contaminant Level Exceedance Probabilities for Drinking Water Welfare with Bayesian Regularis Network Ensemble yang diambil dari jurnal Machine Learning with Application. Artikel jurnal ini disusun oleh Andre Schmidt, Lisa M. Ellsworth, Jenna H. Thiel, dan Mike Gow. Analisis yang saya lakukan terdiri dari beberapa section atau bagian, di antaranya adalah rancangan penelitian, tujuan penelitian, data yang dikumpulkan dan penyajiannya, kemudian yang terakhir adalah variabel random yang digunakan pada penelitian ini. Sebelum masuk ke inti pembahasan, di sini saya akan memberikan gambaran isi yang dibahas oleh penulis sebagai peneliti, yaitu tingkat keparahan dan frekuensi kebakaran hutan telah meningkat di Amerika Utara, khususnya bagian barat, seperti Santa Rosa dan Paradise dalam beberapa dekade terakhir, menelan korban jiwa dan menghancurkan sejumlah besar sumber daya dan aset berharga. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut karena perubahan iklim dan peningkatan risiko kebakaran terkait yang disebabkan oleh kekeringan berkepanjangan yang dikombinasikan dengan perubahan tutupan lahan dan penggunaan lahan, termasuk peningkatan pesat di area antarmuka perkotaan hutan belantara. Ancaman bencana dan kontaminan lain dalam air minum dari sistem distribusi air setelah kebakaran hutan adalah masalah yang relatif baru ditemukan yang mendapat perhatian karena bahaya kesehatan yang signifikan yang ditimbulkan oleh kadar bencana yang tinggi dalam air minum bagi manusia. Nah, selanjutnya kita masuk ke inti pembahasan. Yang pertama adalah tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengatasi kurangnya model prediktif karena saat ini belum ada model proses deterministik untuk memprediksi risiko tingkat bencana yang terlampaui dalam sistem distribusi air setelah kebakaran hutan. Kemudian, rancangan yang digunakan oleh peneliti adalah mengembangkan dan menguji pendekatan pembelajaran mesin menggunakan jaringan neural pengenalan pola dengan klasifikasi lapisan output. Di sini peneliti menggunakan hasil analisis sampel air pasca kebakaran, foto topografi, data tutupan lahan, informasi tentang infrastruktur, dan sifat fisik tanah dalam kombinasi jaringan neural regular Bayesian yang digunakan untuk mengembangkan model ensemble jaringan yang memprediksi probabilitas bersyarat untuk kadar bencana dalam sistem distribusi air melebihi MCL. Selanjutnya, data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa data sampel air dan data masukan model. Nah, sekarang kita masuk ke penyajian data. Jadi, saya menemukan beberapa penyajian data pada jurnal ini. Yang pertama merupakan bentuk penyajian data berupa tabel yang jenis datanya adalah kuantitatif diskrit. Kemudian sumber datanya berupa primer karena untuk mendapatkan data tersebut, peneliti menggabungkan kumpulan data dan mengatur model jaringan neural yang lebih umum. Alasan peneliti mengumpulkan data ini adalah untuk membuat peta probabilitas pelampuan MCL akhir. Tabel ini menunjukkan komposisi topologi dan vektor input dari model jaringan terkait dan ensemble terkait yang digunakan untuk membuat peta probabilitas pelampuan MCL akhir. Nah, bentuk penyajian data yang kedua berupa diagram batang, yang dimana jenis datanya adalah kuantitatif kontinu.
Sumber data yang digunakan berupa primer karena peneliti melakukan eksperimen dengan melakukan perhitungan rata-rata variabel input pada titik pengambilan sampel. Kemudian, alasan pengumpulan data ini adalah untuk mengetahui apakah sampel-sampel yang digunakan melebihi kadar mCl benzena atau tidak. Diagram batang ini menunjukkan rata-rata variabel input yang dinormalisasi untuk sampel data yang tersedia di Santa Rosa dan Paradise. Bila hitam menandai 1, berkisar pada semua lokasi sampel positif yang ditandai dengan warna merah dan sampel negatif yang berwarna hijau. Kemudian, bentuk penyajian data yang ketiga adalah histogram. Jenis data yang ditunjukkan adalah kuantitatif kontinu dengan sumber datanya adalah primer, karena peneliti di sini membandingkan kesalahan uji vektor masukan tertentu. Kemudian, alasan pengumpulan data ini adalah untuk mengetahui persentase perubahan kesalahan pengujian. Histogram ini sendiri menunjukkan besar kesalahan uji yang dihasilkan pada setiap sampel. Bentuk penyajian data yang terakhir berupa tabel dengan jenis data adalah kuantitatif kontinu. Sumber data di sini adalah primer karena peneliti menggunakan model ensemble jaringan gabungan umum. Alasan pengumpulan data ini adalah untuk mengetahui persentase kesalahan pengujian kelas khusus untuk model ensemble jaringan. Tabel ini menunjukkan bahwa model spesifik lokasi menangkap hubungan fungsional antara variabel input dan situs spesifik berhasil dicegah oleh proses regularisasi Bayesian. Nah, di slide sebelumnya kita telah membahas macam-macam bentuk penyajian data dalam jurnal ini beserta jenis, sumber, dan alasan pengumpulannya. Nah, keseluruhan data tadi merupakan bagian dari variabel random bersumber primer karena didapatkan dari 250.000 titik sampel tersebar di Santa Rosa, Paradise, dan wilayah di sekitarnya dengan area pengambilan sampel yang luasnya 15 km x 15 km diinput ke dalam resolusi spasial seluas 30 meter x 30 meter. Nah, kemudian sebelum disajikan dalam bentuk diagram dan tabel, data probabilitas masih dalam bentuk warna pada peta citra resolusi spasial. Peta resolusi spasial ini menginterpretasikan probabilitas pelampian mCl setelah peristiwa kebakaran dengan menunjukkan peluang kedua wilayah terkontaminasi oleh benzena menggunakan interval warna, di mana warna merah menunjukkan peluang kedua wilayah tersebut terkena benzena semakin besar, begitu pula sebaliknya ditandai dengan warna hijau. Interval warna ini menunjukkan bahwa distribusi yang digunakan adalah distribusi peluang kontinu. Nah, selain menggunakan interval warna pada peta citra resolusi, peneliti juga menggunakan 16 variabel yang digunakan sebagai input dan kemudian dihitung rata-rata kesalahan pengujian pada output 1000 model jaringan yang telah diatur dengan kedua kumpulan data yang digabungkan seperti yang digunakan untuk jaringan ensemble gabungan akhir. Nah, akhirnya kita telah sampai ke kesimpulan dari jurnal ini dan analisis pada jurnal ini. Dari analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa pada jurnal ini mayoritas menggunakan tipe data kuantitatif kontinu dengan sumber data primer, serta penelitian ini menggunakan hasil analisis sampel air pasca kebakaran, faktor topografi, data tutupan lahan, informasi tentang infrastruktur, dan sifat fisik tanah. Sementara kesimpulan mengenai isi jurnal penelitian ini adalah peningkatan bahan bakar WUI untuk menggabungkan struktur dan komponen bahan bakar Weldline dapat membantu menjelaskan peran pengaturan bahan bakar, pemuatan, dan struktur dalam kerusakan sistem distribusi air pasca kebakaran. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis data statistika dan variabel random pada jurnal ini. Selanjutnya, setelah presentasi ini, saya akan membahas tugas kedua yang dimana merupakan penjelasan langkah-langkah penyelesaian soal.
Jadi soal di sini adalah soal aplikasi distribusi variabel random kontinu. Nah, soalnya kita bisa lihat di layar. Nah, langsung saja kita menyelesaikan soal-soal tersebut dan dimulai dengan kita menggunakan M dan W sebagai jumlah pria dan wanita dalam sampel, kemudian Z adalah variabel acak norma standar. Di sini kita menggunakan rumus X min N kali P per akar N kali P kali Q. Nah, langsung saja ke poin A. Di poin A ini mencari kurang lebih 70 wanita yang berpenghasilan $25.000 atau lebih. Nah, di sini dapat dituliskan persamaannya menjadi P dalam kurung W 25 lebih dari atau sama dengan 70 sama dengan P dalam kurung W 25 lebih dari atau sama dengan 9,5. Nah, di sini saya menggunakan batas bawah karena lebih dari atau sama dengan, jadi menggunakan batas bawah. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam rumus yang kita gunakan dan menjadi P dalam kurung B25 dan 200 itu adalah N kali 0,34 adalah P-nya per akar 200 kali 0,34 kali 0,66 itu adalah Q-nya, kemudian lebih dari atau sama dengan 69,5 itu adalah X, 200 kali 0,34 akar 200 kali 0,34 kali 0,66. Kemudian dihasilkan P dalam kurung Z lebih dari sama dengan 0,2239. Nah, setelah dihitung akan menghasilkan hasil akhir yaitu 0,4144. Jadi peluangnya adalah 0,4144. Nah, kemudian yang P itu adalah 60% dari keseluruhan pria, yaitu 120 pria, didapatkan 120 pria. Nah, di sini kita akan mencari lebih dari atau sama dengan 120 pria. Yang dapat dituliskan menjadi P dalam kurung M25 kurang dari atau sama dengan 120 sama dengan P lebih. P dalam kurung M25 kurang dari atau sama dengan 120,5. Karena di sini kurang dari, maka kita menggunakan batas atas. Yang batas atas dari 120 dan 120,5. Nah, kemudian dimasukkan dalam rumus seperti yang pada poin A, dimasukkan dalam rumus, dan di sini adalah 0,587 adalah P dan 0,413 itu adalah Q-nya. Dan X sendiri adalah 120,5. Nah, dihasilkan Z kurang dari sama dengan 0,4452. Dan setelah dihitung, maka hasil akhirnya adalah peluangnya adalah 0,6719. Nah, kemudian yang C. Yang C itu adalah 3/4 dari keseluruhan jumlah pria yang dimana setelah dihitung maka diketahui 190 pria. Nah, di sini dapat dituliskan sebagai P dalam kurung M20 lebih dari 150 sama dengan P dalam kurung M20 lebih dari atau sama dengan 109,5. Di sini menggunakan batas bawah lagi karena lebih dari atau sama dengan. Dan dimasukkan ke dalam rumus lagi seperti sebelumnya, dengan di sini 0,745 adalah P dan 0,255 adalah Q, dan X sendiri adalah 149,5. Dihitung maka menghasilkan Z lebih dari sama dengan 0,0811. Nah, kemudian setelah dihitung maka mencapai hasil akhir yang diketahui, maka peluangnya adalah 0,4677. Nah, kemudian kita mencari setengah dari keseluruhan jumlah wanita, yaitu dihasilkan 100 wanita. Nah, di sini kita memasukkan ke dalam persamaan,
P dalam kurung W20 lebih dari atau sama dengan 100 sama dengan P W20 lebih dari atau sama dengan 99,5 X ini menggunakan batas bawah lagi. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus seperti sebelumnya. Dan di sini ada 0,534 adalah P, dan 0,466 adalah Q. Dan di sini X-nya adalah 99,5. Dihitung menghasilkan Z lebih dari atau sama dengan 0,348. Nah, setelah dihitung kembali dan mencapai hasil akhir, maka peluang wanita adalah 0,8496. Nah, setelah digabungkan, dihitung, maka peluang keseluruhan adalah 0,3974. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.